Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya di masa pandemi ini. Sedikit berbeda dari biasanya, hari ini aku ingin merekomendasikan sebuah film Perancis yang mungkin akan kamu sukai. Sebelum kita mulai, buat kamu yang belum subscribe, ayo dukung saluran ini dengan menekan tombol berlangganan. Dan mari kita lanjutkan pembahasan hari ini. Sebuah film komedi Prancis berjudul Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, yang menceritakan tentang keluarga bourgeois dan keturunan asli Prancis, dikenal sebagai keluarga Verneuil. Claude dan Marie Verneuil adalah orang Katolik dan tinggal di daerah Chinon. Mereka juga memiliki 4 orang anak perempuan yang bernama Isabelle, Odile, Ségolène, dan Laure. Kisah mereka kemudian diceritakan sangat rumit setelah anak-anak mereka menikah dengan imigran yang tinggal di Perancis. Tentu dari lubuk hati yang paling dalam, Claude dan Marie susah untuk menerima kenyataan ini. Selain imigran, kepercayaan laki-laki ini juga berbeda. Namun, disinilah kejadian-kejadian unik yang terjadi pada film ini, di mana rasisme rentan terjadi di keluarga Verneuil. Walaupun Marie dan Claude sangat sulit menerima kenyataan ini, setidaknya mereka bisa memberi kebahagiaan kepada anak-anak tersayangnya, hingga satu persatu anak mereka menikah di Chinon. Pernikahan pertama adalah Isabelle yang merupakan seorang pengacara menikah dengan Rachid Ben Assem yang juga merupakan seorang pengacara dan beragama Islam. Yang kedua, Odile, seorang dokter gigi, menikah dengan David Maurice Isaac Benichou yang merupakan seorang pengusaha dan hidup dengan mencari pinjaman usaha. Marie dan Claude merasa pernikahan anak keduanya sangat disayangkan karena menikah dengan orang Yahudi dan tidak memiliki pekerjaan pasti. David harus memiliki ide usaha untuk mendapatkan modal. Namun sayang, idenya susah diterima karena ide membuat toko makanan yang marketnya adalah orang Yahudi sangat kecil jumlahnya. Sedangkan perhitungannya bersifat makro, banyak bank yang didatanginya pun menolak. Selalu setahun setelahnya, putrinya yang ketiga, Ségolène atau Sigo panggilan akrabnya, adalah seorang seniman, menikah dengan karyawan bank yaitu Chow Pierre Paul Ling, yang digambarkan kental dengan etnis Cinanya, mulai dari karakteristik dan pekerjaannya. Pernikahan selanjutnya terjadi lebih lama, karena Laure tidak ingin mengagetkan orang tuanya setelah ketiga kakaknya. Setelah mereka berkeluarga, Odile memiliki anak lebih dulu, sedangkan Isabelle masih hamil tua. Sebagaimana keyakinan Yahudi, Odile dan David melakukan upacara suci untuk anaknya, sebagaimana sunat dilakukan. Claude secara spontan menggerutu pada acara itu. Kasihan sekali anak ini, masih kecil sudah disiksa. Tanpa sadar, semua orang di sekitarnya kaget mendengar itu. Lalu Claude terdiam. Hal ini merasa susah diterima karena ia bukanlah seorang Yahudi dan tidak mengenal tradisi itu. Marie pun pada hari yang sama mengatakan pada anaknya kalau mungkin saja dia akan lebih bahagia nanti bila dia menjadi seorang Katolik. Odile yang merupakan pekerja di bidang kesehatan menjawab, "Dengar ibu, dengan memotong itu bukan berarti dia akan menjadi seorang Yahudi. Itu demi kesehatan aja." Masalah demi masalah datang sejak saat itu, karena paham dan nilai sosial yang mereka anut berbeda. Oleh karena mereka menerima secara terpaksa, Claude selalu membuat kesan buruk kepada menantunya, terutama stereotip yang digambarkan oleh sang ayah kepada ketiga menantunya. Marie dan Claude akhirnya berusaha agar putri bungsunya menikah dengan orang yang diharapkan. Masalah pun hadir kembali di sini, dan orang tua Laure sudah terlanjur senang bahwa calon menantunya adalah seorang Katolik, sehingga anak mereka bisa menikah di gereja. Saking senangnya, mereka tidak peduli pekerjaan calon menantunya, bahwa ia adalah seorang komedian. Marie dan Claude bahkan sudah memilih bulan yang baik. Namun Laure menyarankan untuk bertemu kekasihnya terlebih dahulu. Ketika mereka bertemu, Marie dan Claude terkejut
karena Charles merupakan orang berkulit hitam dan Claude mengatakan, dengan kamu, kita bisa membuat pelangi sekarang. Film ini sangat menarik untuk kalian tonton karena film ini penuh dengan kejutan, jokes yang dibawakan pun sangat membekas sampai saat ini, walaupun terkesan menghina di beberapa waktu seperti ini. Il y aura Jackie Chan et Arafat? Il y aura Kadhafi et Enrico Macias. Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek. Surtout, pas un mot sur l'équipe de France de foot. Ketika keluarga Coffee datang, Marie dan Madeleine sangat mudah akur, sedangkan Claude dan Henri sangat susah untuk bergaul, terutama karena Henri merasa kalau orang kulit putih sudah menjajah negaranya. Claude pun sering pergi memancing untuk memisahkan diri. Namun pada suatu ketika mereka menyadari bahwa mereka adalah seorang Gaullis atau penganut paham Charles de Gaulle. Mereka pun dapat menerima keberadaan satu sama lain. Setelah menangkap ikan, mereka pergi restoran. Karena terlalu banyak minum, mereka mabuk dan membuat onar di sekitar. Dan karena kejadian ini, mereka ditangkap oleh polisi. Laure yang mengetahui ini merasa putus asa dan tidak ingin melanjutkan pernikahannya. Di hari pernikahan, Claude dan Henri dibebaskan dan segera membujuk putri bungsunya yang dalam perjalanan menuju Paris untuk tetap melangsungkan pernikahan. Laure pun merasa lebih baik dan pernikahan tetap berlangsung. Cerita berakhir bahagia dan pernikahan diakhiri dengan lagu Coupé Décalé. Aku pribadi sangat suka dengan film ini. Semua pemeran bermain dengan sangat energetik dan tidak sabar untuk menonton film ketiganya yang diberitakan akan tayang perdana pada bulan November. Jadi, itu dia rekomendasi film kali ini. Aku akan kembali dengan rekomendasi film yang lain. A bientôt!